Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Riyandi Delveri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 1A NVM 988 240 51212 11006. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jati diri. Apa itu jati diri? Yuk cari tahu cara mencari jati diri kamu. Mungkin sebagian dari kita sering mendengar orang bahwa dirinya sedang masa pencarian jati diri, atau jangan-jangan kamu pun termasuk salah satu orang yang sedang menjadi pencarian jati diri. Nah, sebelum kamu mencari jati diri kamu yang sebenarnya, sudahkah kamu memahami apa arti dari jati diri itu sendiri? Nggak lucu kan kalau kita menyatakan sedang dalam mencari jati diri, tapi kita sendiri tidak tahu apa-apa tentang jati diri. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak ketahui? Untuk itu kita yuk pahami apa sih arti itu jati diri dan bagaimana cara untuk cari jati diri yang sebenarnya. Apa itu jati diri? Menurut Kamus Besar KBBI, arti jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak yang dalam dari atau spiritualitas. Nah, berkaca dari pengertian ini, bisa dibilang jati diri bukan untuk dicari. Pasalnya jati diri sudah ada di dalam diri kita. Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Bisa dibilang jati diri adalah segala hal yang ada tentang diri kita dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku. Jati diri secara alami akan ada di dalam diri kita, baik itu saat usia muda maupun dewasa. Segala garis besar penemuan jati diri ini tidak mudah karena banyak faktor yang pasti penuh trial and error. Ketika sudah berhasil menemukan jati diri, seseorang akan menjadi lebih percaya diri, tahu apa tujuan hidup, dan bisa lebih berdampak pada sekitarnya. Dan kamu mengenal jati diri, ada banyak keuntungan yang menantimu. Kamu bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin kamu ciptakan. Kamu juga lebih bisa memiliki kesadaran atas diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Dengan mengenal jati diri, kamu juga akan lebih toleransi, memiliki sudut pandang yang lebih luas, dan lebih non-konflik yang sering kamu membuat stres, overthinking juga akan berkurang. Seperti pengertian jati diri, sebenarnya yang perlu berpetualang ke sana ke sini untuk mencari jati diri. Sebab sebenarnya jati diri alias identitas diri itu telah tertanam di dalam diri kita. Tinggal kita membongkarnya saja. Dengan kata lain, cara mencari jati diri ada di dalam diri. Untuk itu beberapa yang bisa dilakukan untuk proses pencarian jati diri. So let's go check out guys. Tips dan cara mencari jati diri. Kenali diri kamu. Yang pertama, kenali diri kamu. Cara mencari jati diri yang pertama adalah kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengetahui nilai atau clue apa saja yang kamu miliki. Kamu bisa memulainya dengan melakukan tes kepribadian sehingga bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, tentukan minat kamu. Cara berikutnya untuk menemukan jati diri adalah untuk menentukan minat kamu. Minat ini biasanya terwujud dalam bentuk hobi, aktivitas lainnya yang kamu senang melakukannya dengan waktu yang sangat lama. Menentukan minat ini tergantung pada diri kamu sendiri. Hal yang menjadi hobi kamu sendiri itu hal yang menyenangkan yang sering kamu lakukan. Yang ketiga, kenali kepribadian kamu. Apakah kamu orang yang introvert atau extrovert? Dalam menemukan jati diri, penting halnya kamu mengetahui kepribadian yang tersimpan di diri kamu. Seseorang yang kepribadian introvert biasanya menyalurkan energinya terhadap dirinya sendiri, sedangkan yang extrovert menyalurkan energinya dengan banyak orang. Yang keempat, kenali waktu yang produktif kamu.
Cara selanjutnya yang bisa membantu kamu mencari jati diri adalah dengan mengenali waktu produktif kamu. Apa kegiatan sehari-hari yang sering kamu biasa lakukan ketika bangun tidur sampai bangun tidur. Apakah kamu orang-orang yang lebih produktif? Misalkan malam hari, perhatikan juga saat jam energi kamu sedang memuncak atau sedang drop. Mengenali waktu produktif bisa mengenali kegiatan kurang tepat dan secara tak langsung akan membantumu dalam mengenali jati dirimu. Yang kelima, tentukan tujuan hidup. Pernahkah sekali saja kamu bertanya tentang apa tujuan hidup kamu? Ini cita-cita yang ada di dalam hidup kamu dengan karir dan finansial. Tujuan hidup lebih kompleks di mana setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Tujuan hidup ini lebih kepada pencapaian yang bermakna dan bagaimana mengubah cita-cita dan sarana bagi umat manusia. Yang keenam, ketahui kekuatan dan kelemahan kamu. Dalam mencari jati diri, kamu harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan kamu yang kamu miliki. Penting halnya untuk mengetahui kekuatan diri karena itu merupakan kunci penting untuk memiliki rasa percaya diri. Ketika kamu tidak mengakui kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri dan kurang percaya diri. Perlu kamu ketahui kekuatan di sini tidak berupa fisik, kecerdasan, karakter, kemampuan mengatur emosi dan lain-lain juga merupakan bagian dari itu juga. Yang ketujuh, sediakan waktu untuk berdiam diri dan merenung. Pastikan menyediakan waktu untuk berdiam diri tanpa gangguan pekerjaan, asmara, dan hiruk-pikuk lainnya yang mengganggumu. Kamu butuh waktu untuk diam dan menyendiri, karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu pada dirinya untuk diam. Dengan diam, seseorang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur. Inilah momen refleksi untuk mendengar apa yang sebenarnya dikejar tanpa dipengaruhi hiruk-pikuk di sekitarnya. Yang kedelapan, mulailah melakukan sesuatu yang baik. Dengan proses menemukan jati diri, kamu harus melakukan proses hal-hal yang positif, yang baik, hal-hal yang baik secara terus menerus, sehingga baik ini akan membantu kita menemukan suatu kebiasaan baru yang baik. Yang kesembilan, belajarlah menyelesaikan masalah sendiri. Memang akan muncul beragam masalah menemukan jati diri. Jika kamu dihadang masalah, cobalah untuk mengenali masalah yang kamu hadapi. Cobalah menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin. Yang kesepuluh, jauhilah mereka yang membawamu ke jalan negatif dalam pencarian jati diri, apalagi di saat usia yang terbilang masih labil. Memilih lingkup sosial memang sangat riskan. Dalam pergaulan, tidak selamanya orang-orang yang kamu kenal selalu berniat baik padamu. Ada kalanya orang yang ingin berniat menjerumuskan orang lain, biasanya mereka pada awalnya memang baik. Mereka akan menerima dirimu apa adanya. Tapi ini tidak berlangsung lama. Sebaiknya kamu menghindari dan menjauhi tipe teman-teman toksik seperti ini, daripada hanya kamu salah jalan dan hanya kamu kehilangan seorang teman karena mati satu tumbuh seribu. Pada di lingkungan sosial yang lebih baik akan membentuk jati diri juga yang baik juga. Itu dia pengertian dan cara mencari jati diri. Janganlah merasa pesimis karena belum bisa menemukan jati diri, karena jati diri sudah ada di dalam diri kamu. Hanya butuh waktu beberapa saat saja karena jati diri itu sudah ada. Oke, kita lanjut ke materi 2, yaitu pandangan terhadap orang lain. Kita tidak boleh memiliki prasangka tidak baik terhadap orang lain. Sebaliknya, kita harus mempunyai prasangka yang baik terhadap orang lain. Karena berprasangka tidak baik itu atau berprasangka buruk itu sangat merugikan bagi kita. Pasti dengan berprasangka tidak baik akan timbul atau muncul pikiran-pikiran yang liar atau berakibat fatal, yaitu akan gelisah. Jadi cobalah ketika kita berprasangka tidak baik, cobalah untuk berprasangka baik
dan positif. Cobalah untuk berpikir positif. Cobalah untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena berprasangka tidak baik tidak akan juga menguntungkan bagi kita. Kita boleh waspada atau curiga, tapi cukuplah, tidak usah dilanjutkan dengan kita berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang liar, karena itu tidak baik juga. Contohnya seperti kita melihat orang yang kaya, kita tidak boleh beranggapan kekayaan mereka hasil korupsi atau tidak halal atau tidak apalah. Justru sebaliknya kita harus berprasangka baik bahwa kekayaan mereka didapat karena hasil kerja keras mereka. Jadi seperti begitu. Dan apabila kita dinilai buruk oleh orang lain, kita tidak boleh membalas mereka. Justru kita harus membuktikan bahwa berprasangka yang mereka katakan itu salah, dan kita tidak perlu mendengar berprasangka buruk dari orang lain. Kita cukup membuktikan bahwa berprasangka orang itu terhadap kita itu salah. Mungkin kedua tangan kita tidak akan bisa menutup ocehan-ocehan mulut mereka, tapi kedua tangan kita bisa menutup kedua telinga kita. Daripada kita mendengarkan yang nantinya akan terfikirkan oleh pikiran kita. Jadi ketika kita ingin berprasangka tidak baik, cobalah ke hal positif. Dan ketika kita dinilai buruk oleh orang lain, kita cukup untuk tidak mendengarkannya. Karena pada dasarnya ketika mereka melihat kita tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh orang-orang, pasti mereka akan mengira kita tidak begitu. Bahkan mereka akan mengagumi kita sebaliknya. Jadi ketika kita atau orang lain beranggapan kita itu dinilai buruk, kita cukup untuk tidak mendengarkan omongan atau ocehan mereka. Kita hanya cukup membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan begitu. Karena dalam hal sosial, berprasangka itu pasti akan ada, mau itu berprasangka baik atau buruk. Dan penilaian orang juga terhadap kita pasti ada, baik ataupun itu buruk. Jadi cobalah untuk menjadi seseorang yang selalu berprasangka positif, berprasangka baik, dan jadilah orang yang cuek. Cuek di sini ketika kita dinilai buruk oleh orang, kita dinilai tidak baik oleh orang, kita cukup tersenyum saja. Karena kita tidak begitu, omongan mereka itu omong kosong. Kita
kita cukup tersenyum saja terhadap orang-orang yang emang kerjanya toksik gitu. Itu adalah sebuah yang ya begitulah. Mungkin segitu di materi kedua, kita lanjut ke materi 3. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu humility atau kerendahan hati. Kerendahan hatian adalah rela untuk tidak mempertahankan posisi atau gengsinya. Sedangkan menurut Kamus Webster, ciri orang yang rendah hati yaitu kebebasan, kebanggaan, dan kesombongan. Dan menurut James Smith, rendah hati adalah sebuah bentuk ketidakbanggaan dan menyadari akan kekurangannya. Humility berasal dari Latin humanitas, yang bisa kita terjemahkan dalam kerendahan hati, merendah, promlets. Cara mengembangkan pola pikir yang rendah hati: jangan pernah berpikir kita yang terbaik untuk melakukan segala sesuatu hal. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu atas ada dasar pujian dari orang-orang. Oke, yang kedua, menjadi pribadi yang selalu optimis. Kita harus menjadi seseorang atau pribadi yang selalu berpikir ke depan, yakin, dan kita harus yakin bisa. Yang ketiga, menerima bahwa kita bukan orang yang terbaik, yang unggul dalam segala sesuatu. Jadi kita harus menerima bahwa kita itu ada kekurangannya. Dan kita juga harus menyadari dan menerima bahwa orang lain lebih dari kita juga. Oke, gitu ya. Dan yang keempat, yaitu kerendahan hati bukanlah kepura-puraan. Jadi kita itu rendah hati tapi atas didasari dengan pura-pura bahwa kita hanya bersandiwara untuk melakukan kerendahan hatian itu. Terus yang kelima, yaitu mengenali kelemahan diri sendiri. Nah, kita juga harus tahu batasan dengan diri kita sendiri, sampai manakah diri kita bisa menjangkau itu semua. Dan kita juga harus tahu titik kelemahan diri kita di mana, kekurangan diri kita apa. Dan kita harus memperbaiki kelemahan dan kekurangan itu dengan terus giat belajar dan belajar untuk lebih mengasah kekurangan. Yang keenam, hindari menyombongkan diri sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kita biar untuk mengembangkan pola pikir yang rendah hati, ini yang paling penting. Kita tidak boleh menyombongkan diri sendiri. Kita tidak boleh menyombongkan sesuatu hal itu tidak baik. Karena sombong itu adalah sifat yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh, intinya tidak boleh sombong. Kita harus menghindari sifat ini. Ini yang paling penting. Yang ketujuh, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terus sekaligus yang belum kita miliki, kita harus bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita
harus tahu batasan kita sampai mana, dan bila kita tidak mempunyai apa yang belum kita miliki, cobalah untuk tetap bersabar, berpikir positif bahwa suatu saat saya pasti bisa. Itulah. Jadi mungkin segitu dari materi 3, yaitu meneliti untuk mengembangkan pola pikir dan bagaimana kita hidup dengan masyarakat dengan hidup yang rendah hati. Yang pertama, menjadi sukarelawan. Kita harus menjadi seseorang yang penolong tanpa pamrih sedikit pun. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia, dan ini juga adalah sikap yang rendah hati. Ini yang paling penting. Kita harus menjadi seseorang yang ikhlas, begitu ya. Dan yang kedua, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita jangan pernah sekali-kali membandingkan bahwa diri kita itu atau diri orang lain itu tidak ada apa-apanya gitu. Itu tidak boleh sedikit pun membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita manusia di hadapan Tuhan itu sama, tidak berbeda. Begitu. Yang ketiga, memiliki sikap yang mau belajar. Kita harus memiliki sikap yang ingin terus menimba ilmu, menambah wawasan, pengetahuan. Inilah sosok orang yang bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan rendah hati. Terus yang keempat, melakukan kebaikan tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Nah ini, kita harus memiliki sifat yang melakukan kebaikan itu tidak diketahui oleh orang lain. Ini ada orang yang rendah hati. Jadi ketika kita memberi nih, kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kita tidak mau orang lain tahu bahwa kita itu melakukan kebaikan ini. Terus yang kelima, jangan banyak mengeluh. Karena jika kita mengeluh atau kita banyak dan banyak mengeluh, karena pada dasarnya ketika kita mengeluh berarti kita menyia-nyiakan hasil yang tertunda. Kita optimis saja bahwa apa yang kita kerjakan, mau itu susah, mau itu gampang, mau itu berat, mau itu mudah, jangan pernah mengeluh. Karena kita harus yakin bahwa semua itu adalah timbal baliknya di suatu saat nanti, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berguna, sukses. Terus yang keenam, mengambil waktu lebih banyak untuk bersentuhan dengan alam. Kita harus meluangkan waktu sedikit pun untuk merelaksasikan diri kita, untuk menenangkan diri kita, karena kita perlu membahagiakan diri kita sendiri. Carilah tempat yang begitu adem, indah untuk merelaksasikan diri kita, karena kita butuh menenangkan diri kita.
Terus yang kedelapan, meluangkan waktu bermain di sekitar anak-anak. Mengapa ini diperlukan? Karena bila kita bermain dengan anak-anak, terkadang rasa kerendahan hatian ini akan muncul. Beda dengan kita bermain dengan orang atau teman, pasti rasa gengsi itu akan muncul. Begitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu diagram manajemen waktu. Coba deh kita pikir, dalam satu hari berapa waktu yang kita sia-siakan, yang kita buang-buang. Mungkin sangat banyak sekali waktu yang kita luangkan pada tempatnya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada teori, yaitu manajemen waktu. Kita harus bisa memanage waktu berdasarkan kepentingan dan hal yang mendesak. Contohnya seperti kita akan memanage berdasarkan hal penting yang mendesak. Mungkin hal penting dan mendesak yaitu ketika kita lagi menjalankan tugas dan tiba-tiba orang tua kita menyuruh kita untuk membeli sesuatu. Terus pertemuan bisnis mungkin bisa juga menjadi hal penting dan mendesak. Terus bisa mengerjakan tugas dengan mempunyai batas waktu, deadline-nya sampai hari esok pagi. Nah, yang kedua, berdasarkan hal penting tapi tidak mendesak. Contohnya seperti kita olahraga. Ini hal penting yang tidak mendesak ya. Karena olahraga itu sangat penting tapi waktunya tidak mendesak. Terus mungkin les, kita bisa menambah ruang waktu kita dengan les, atau dengan latihan seperti main game, itu bagus juga. Yang ketiga, berdasarkan hal tidak penting tapi mendesak. Hal tidak penting atau mendesak bisa menjawab pesan dari teman, terus membeli tiket konser atau luar negeri, terus bisa juga mencari barang diskon. Berdasarkan hal tidak penting dan mendesak. Nah, ini memanage waktu ini kita bisa dengan bermain game sampai lupa waktu, mencari kabar tentang mantan, gibahin tetangga, atau gosipin teman. Tapi tidak boleh itu mah. Oke, begitu. Karena dalam manajemen waktu ini sangat baik bila kita melakukannya dengan produktif. Mungkin pada dasarnya agak sulit ya, seminggu 2 minggu kita bisa melakukan yang produktif, kesananya entahlah. Tapi cobalah untuk menjadi seseorang yang produktif dan menjadi seseorang yang melakukan
aktivitas yang lebih bermanfaat. Misalkan jika kita bangun pagi, mungkin kan kalau bangun pagi itu kita bisa beres-beres dulu kamar, membersihkan kamar. Nah, kan kita bisa melanjut mandi gitu ya. Nah, sedangkan kita ada matkul itu nanti jam 8. Nah, tadi kita mandi jam 5. Itu kan ada luang waktu 3 jam. Coba deh sisihkan waktu itu dengan membaca buku atau olahraga pagi. Terus kalau membaca buku kan supaya bisa menambah ilmu dan wawasan. Karena dengan membaca buku itu banyak ilmunya dan bisa juga melatih soft skill kita dalam berbicara, menambah wawasan juga, dan melatih otak juga. Itu yang sangat penting. Itu aktivitas yang sangat berguna ya. Terus kita misalnya ada matkul sampai sore nih ya, otomatis kan ruang waktunya juga masih panjang gitu ya. Kita bisa istirahat dulu, makan, sholat atau apa, santai gitu. Nah, jadi ketika kita istirahat juga, coba deh manage waktu kita itu, gunakan aktivitas itu dengan waktu yang sangat berharga gitu. Contohnya ketika kita istirahat, coba deh buka aplikasi YouTube dan cari yang berpengetahuan gitu kan. Itu lebih berguna daripada kita nonton yang gak jelas atau nonton paling apalah gitu. Coba deh untuk mencari hal yang lebih berguna begitu. Karena memanage waktu itu ini akan merubah pola hidup kita dan pola pikir kita gitu ya, menjadi yang lebih baik ke depannya. Karena dalam diagram manajemen ini kita akan melakukan suatu aktivitas yang sangat berguna di dalam jadwal itu. Emang terkadang kita sulit untuk melakukannya, tapi coba deh lakukan semuanya, jangan paksaan dulu. Karena nantinya kedepannya akan terbiasa. Mungkin cukup segitu dari materi keempat ini, manajemen waktu itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi 5, yaitu proaktif. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan nomor 1 untuk menjadi efektif, yaitu be proaktif. Tindakan yang saya lakukan, keputusan yang saya pilih menjadi gembira, sedih, marah, tergesa-gesa, dan lain-lain dan sebagainya adalah pilihan bebas yang kita tentukan sendiri. Di antara simultanus kejadian yang sedang berlangsung yang ada di sekitar kita, serta respons yang kita pilih atau yang kita lakukan adalah kekuatan besar yang menjadi pilihan hidup kita. Umumnya sebagian besar dari manusia menjadi faktor eksternal sebagai alasan keputusan dan tindakan yang mereka lakukan. Menjadi proaktif berarti memberikan cerminan positif di diri kita terhadap apa yang kita katakan, seperti perkataan saya pasti bisa, saya akan melakukannya, saya akan memilih berkata ini, serta kata-kata lain yang mencerminkan hal positif, yang pada akhirnya yang membuat tindakan-tindakan yang dilakukan menjadi positif. Hal yang sebaliknya yang terjadi dengan orang yang tidak proaktif, di mana Stephen Hawking menyebut orang-orang yang aktif, mereka selalu menyalahkan keadaan di sekitarnya, apa yang
mereka katakan saya tidak bisa melakukan dan sebagainya. Sering kali dalam kehidupan kita sehari-hari kita terjebak untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Berapa sering kita pembicaraan sehari-hari, orang-orang berbicara tentang kejadian-kejadian di dunia sampai kejadian-kejadian luar negeri yang mengusik hati nurani, sehingga seseorang membicarakannya dengan sangat serius meskipun hal tersebut menjadi hal sebuah yang keprihatinan yang mereka sendiri tidak melakukan apapun. Dalam pekerjaan misalnya kita sibuk mengkritisi kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau misalnya kita memikirkan dampak ekonomi global terhadap perkembangan perusahaan dan sebagainya. Kekhawatiran kita hanya berfokus kepada apa yang kita khawatirkan dengan apa yang kita dapat pengaruhi. Di dalam buku tersebut Stephen Covey membicarakan perbedaan antara fokus orang-orang yang proaktif dengan fokus orang-orang yang reaktif. Orang yang proaktif adalah mereka yang memfokuskan waktu dan tenaganya kepada sesuatu yang mereka bisa kontrol atau yang disebut dengan lingkaran pengaruh. Sedangkan orang yang reaktif akan memfokuskan diri mereka kepada lingkaran keprihatinan. Dua fokus yang berbeda tersebut akan saling mempengaruhi dengan cara pikir seseorang dengan membedakan tindakannya yang mereka lakukan. Apabila seseorang memfokuskan dirinya kepada triage on fear seperti yang description pekerjaannya, SOP atau setiap pekerjaan yang harus dilakukan, dan hal-hal lain yang mereka sudah dapat kontrol dan kerjakan, maka fokus seseorang tersebut menjadi jelas dan terarah sehingga pada akhirnya dengan perjalanannya waktu lingkaran pengaruh tersebut akan terus membesar, dan pada suatu saat yang dulunya dikhawatirkan, misalnya bagaimana seorang general manager harus mengambil keputusan yang benar, dapat dilakukannya karena orang tersebut sudah menjadi general manajernya sendiri. Sebaliknya, apabila seseorang hanya memikirkan bagian-bagian besarnya saja yang tidak dapat mereka sentuh, mereka kontrol, dengan jalannya waktu seseorang akan kehilangan banyak kesempatan waktu dengan membuang banyak hal dalam hidupnya atas tindakan-tindakan yang mereka bisa lakukan, sehingga menjadi diri mereka hanya bisa mengkritisi tanpa tidak bisa melakukan perubahan apapun. Tetap semangat dan mari menjadi pribadi yang proaktif dan jadi orang yang inspiratif dan selalu berpikir positif, berpikir maju, berpikir ke depan. Oke, terima kasih untuk materi ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi ke-6 yaitu kerja keras. Pernahkah kamu melihat seseorang dengan karir yang sukses, memiliki banyak pengalaman, prestasi yang membanggakan? Tak semudah membalikkan telapak tangan, mereka mencapai semua itu impiannya dengan kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan mencapai target yang sudah ditentukan. Seseorang yang bekerja keras seringkali disebut dengan lokalis, yang mereka terus berusaha dengan baik dan maksimal. Kegiatan ini memiliki manfaat untuk mengembangkan diri seseorang lebih baik lagi. Selain itu, seseorang yang bekerja keras memiliki ciri khas positif dan menonjol dibandingkan karyawan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak ya ciri-ciri kerja keras. Seorang yang ciri keras yaitu memiliki karakter yang perjuangan dan ketekunan yang mereka lakukan dalam pekerjaan. Ada banyak ciri-ciri orang yang bisa dinilai sebagai pekerja keras yang bisa diandalkan hingga menjalankan tugasnya. Yang pertama, memiliki inisiatif tinggi.
Orang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif yang tinggi. Mereka akan mengerjakan hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Jika ingin memiliki kesulitan, mereka akan aktif bertanya kepada rekan atau seniornya. Selain itu, seorang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif tinggi untuk mengembangkan dirinya lebih baik. Yang kedua, pantang menyerah. Untuk mencapai tujuan hidupnya, mereka banyak rintangan dan masalah yang menghampiri. Seseorang pekerja keras tidak akan menyerah dalam menghadapi masalah dan menuntaskannya hingga selesai. Mereka sudah paham bahwa menyerah bukan hal yang ada solusi, hanya menimbulkan masalah baru. Menghargai waktu. Ciri-ciri yang mudah terlihat orang yang bekerja keras adalah menghargai waktu. Seseorang yang bekerja keras akan tepat waktunya dan disiplin akan menjadi janji waktunya. Banyak orang berpikir bahwa keterlambatan waktu hanya sebentar adalah sebuah masalah. Namun bagi orang yang bekerja keras, keterlambatan akan menyia-nyiakan waktunya. Bagi mereka, waktu adalah emas untuk mengisi berbagai hal produktif. Yang keempat, tekun. Orang pekerja keras tentunya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dengan sangat tekun. Setiap perjuangan tidak didapatkan dengan instan. Dengan sikap pantang menyerahnya, mereka juga akan membuatnya tekun untuk mencapai tujuan berbagai rintangan yang dihadapi. Memiliki motivasi dengan ketekunan dan pantang menyerah, tentunya para pekerja keras memiliki motivasi sukses untuk diri mereka dan berusaha menjadi yang terbaik. Mereka akan bekerja untuk tujuan yang dimiliki. Saat melatih pekerja keras, mereka mengumpulkan energi dan motivasi untuk kembali bangkit dan terus berusaha hingga selesai. Bisa mengatur prioritas saat berkomitmen dengan tujuan yang mereka inginkan. Seorang yang bekerja keras akan menentukan prioritas dengan berbagai macam hal yang akan mereka lakukan. Semua aktivitas orang pekerja keras selalu direncanakan dengan matang agar bisa selesai tepat waktu dan efisien. Untuk mengatur prioritas, kamu harus mengatur jadwal sehari-hari untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tepat waktu. Yang ketujuh, dapat bekerja sama. Dengan sikap aktif dan sikap bekerja sama, para pekerja keras memiliki inisiatif dan motivasi yang tinggi. Dalam mengerjakan segala tugasnya, pekerjaan akan lebih terasa ringan dikerjakan bersama-sama untuk mencapai kebersamaan dalam kelompok. Yang kedelapan, bisa diandalkan. Seseorang yang bekerja keras tentunya bisa diandalkan dalam pekerjaan. Mereka memiliki sikap yang profesional agar dapat bisa membantu rekan kerjanya. Pekerja keras akan berusaha dirinya menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang dalam pekerjaan lingkungannya bermasyarakat. Yang kesembilan, berusaha mengevaluasi diri. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap instan yang memiliki kekurangan, termasuk pada kekurangan pekerjaan yang kita lakukan. Setiap manusia memiliki masalahnya sendiri. Namun orang yang bekerja keras akan menyikapinya dengan mengevaluasi dirinya dan memperbaiki kekurangannya agar bisa berkembang. Dengan memperbaiki diri secara konsisten, kesuksesan akan mudah untuk diraih. Dan juga manfaat bekerja keras, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kamu lelah untuk bekerja keras, cukup ingat manfaat yang bisa kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Namun, kamu juga harus mengingat kesehatanmu Hal positif dalam bekerja keras yang pertama, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif. Dengan bekerja keras, sikap kreatif dan inovatif akan muncul dalam dirimu untuk membangun bisnis dan pekerjaan yang kamu inginkan. Sikap ini akan muncul ketika kamu berhadapan dengan masalah di kantor atau tugas yang harus diselesaikan. Sikap kreatif dan inovatif lahir didukung oleh orang yang bekerja keras, memiliki kemauan untuk maju dan berkembang yang menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mau belajar hal baru. Seseorang pekerja keras akan memiliki keinginan untuk mempelajari hal baru, untuk terus memprosesi diri lebih baik lagi. Rasa ingin belajar ini ingin menjadi santapan yang manis untuk memperluas wawasan. Yang ketiga,
membuka peluang kesuksesan. Semua perjuanganmu akan ada hasilnya jika kamu bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Maka peluang kesuksesan tersebut akan semakin terbuka lebar. Bekerja keraslah saat ingin mencapai impianmu agar menjadi orang yang sukses. Yang keempat, menjadi lebih tangguh dan mandiri. Dengan bekerja keras, kamu akan menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki mental yang kuat. Dengan ketangguhanmu, rasa malas akan hilang dan kamu tetap akan menjadi pekerja keras. Selain itu, pekerja keras juga akan membuatmu semakin pribadi yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kelima, memiliki rencana. Saat bekerja keras, tentunya hidupmu akan memiliki rencana yang baik dan lebih terarah. Kamu sudah memahami apa yang ingin kamu capai dengan bekerja keras agar bisa mendapatkannya di kelak nanti. Nah, itu dengan bekerja keras tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih unggul dan berkualitas, yang penuh kemauan untuk maju dan lebih baik dari sebelumnya. Oke, mungkin cukup segitu materi-materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS karakter body. Sebelumnya maaf bila ada kata-kata yang tidak enak atau kata-kata yang kurang baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.